Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi tentunya di Bincang Pantas, ngobrol santai yang berkualitas. Nah, sobat, hari ini Randy pastinya akan membahas mengenai UMK di Jawa Barat yang semakin tahun ini semakin meningkat begitu ya. Nah, sudah tahu kan di Jawa Barat ini memiliki UMK yang amat banyak, dan untuk memaksimalkan kontribusi UMKM tentunya diperlukan pendekatan masif nih sobat ya, melalui suatu program ya. Nah, kali ini kita akan membicarakan terkait program tersebut. Ini dia program Si Kertas nih sobat ya. Nah, apa sih itu Si Kertas? Dan juga apa manfaatnya untuk UMK? Bagaimana sih konsep dari program ini? Pastinya sobat juga penasaran tentunya ya. Nah, mau tahu kan lengkapnya seperti apa? Kita langsung aja ngobrol-ngobrol tentunya bersama yang terhormat Ibu Heni Rahmawati AKSMP selaku analis kebijakan ahli Madya. Halo Ibu Heni. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang. Gimana Bu kabarnya nih hari ini Bu? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Juga kami berharap sobat iPros di sana juga ya sehat-sehat selalu tentunya ya. Ini mengenai Si Kertas sangat menarik nih Bu ya. Kira-kira apa sih Si Kertas sendiri itu? Sikertas adalah sistem informasi kemitraan investasi yang sedang dikembangkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Ini adalah upaya kami untuk bisa mengoptimalkan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM. Jadi dengan kemitraan ini, Pak Randy diharapkan para UMK ini bisa naik kelas. Oke, Gitu. semakin naik kelas gitu ya. Iya, naik kelas. Luar biasa, menarik sekali ini ya, Sobat iPros ya. Nah, untuk pelaksanaan program ini nih Bu ya, diinisiasi oleh Data dan Informasi, betul? Ya, betul. Nah, berarti apa aja sih Bu yang dilakukan atau dipersiapkan sampai sekarang ya untuk program Si Kertas ini akhirnya ada begitu? Ya, Si Kertas ini adalah bagian dari proyek perubahan dan ini ada beberapa tahapannya. Yang pertama adalah menyusun kebijakan dalam bentuk draft peraturan gubernur tentang kemitraan investasi antara usaha besar dengan UMKM. Kemudian menyusun dari sisi sistemnya, sistem informasi, aplikasi Si Kertas tadi. Kemudian kita membangun untuk kemitraannya. Jadi seperti biro jodoh lah Oh Pak Randy. gitu. Pasti dong ada tujuan tersendiri ya Si Kertas ini. Nah, tujuan dari inovasinya sendiri dari Si Kertas ini apa sih Bu kira-kira? Tentu untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jawa Barat, itu yang utamanya. Oke. Jadi diharapkan dengan adanya kemitraan antara usaha besar dengan UMKM, investasi-investasi yang dilakukan oleh para pengusaha besar itu memberikan efek atau pengaruh kepada lingkungan di sekitarnya. Dan pembangunan itu dirasakan oleh keseluruhan masyarakat di sekitar dari usaha-usaha atau proyek-proyek yang ada di daerah tersebut gitu. Oke. Ini kira-kira apa dari pandangan Si Kertas sendiri Bu, ada persyaratan khusus nggak sih untuk pelaku usaha UMKM untuk mendaftar ke program Si Kertas ini kira-kira? Ya, kalau ada kekhususan tentu ya. Sebetulnya kita nanti memberikan kesempatan untuk siapapun para UMKM untuk mengikuti dalam sistem informasi ini, tetapi nanti ada pemilahan. Pemilahan mana yang memang dia siap untuk masuk ke dalam kemitraan dan mana yang memang dalam proses pembinaan. Itu pembedanya. Nah, kenapa disiapkan seperti itu? Karena beberapa pengalaman ini Pak Randy bahwa spesifikasi kemitraan yang diminta atau proyek-proyek yang dimintakan oleh usaha besar itu tidak dapat dipenuhi oleh para UMKM. Gitu. Karena itu spesifikasinya sudah sangat detail sekali. Misalkan nih ada pengadaan ketela, padahal hanya ketela ya Pak Randy ya. Tapi dari ketela itu ternyata ada misalkan dari sisi komposisi airnya Oke. dan dari hal-hal yang lainnya yang akhirnya tidak bisa dipenuhi oleh UMKM tersebut. Itu akhirnya kemitraan tidak dapat terjadi gitu. Oh begitu ya. Oke, baiklah. Nah, untuk targetnya sendiri nih Bu ya, target dari audiens Si Kertas nih ya, apa atau siapa mungkin kira-kira?
Audiensinya si kertas ini yang pertama adalah para perangkat daerah yang selama ini melaksanakan kemitraan, pembinaan kepada para pelaku usaha, baik itu bentuk matchmaking, B2B, yang selama ini berjalan masing-masing. Jadi diharapkan nanti dengan adanya si kertas nanti ada keterpaduan, adanya kolaborasi di antara perangkat daerah. Kemudian yang keduanya untuk para Pemda kabupaten kota. Jadi ini nanti dapat dipergunakan juga oleh Pemda kabupaten kota. Selain itu juga tentu para pengusahanya, yaitu para pengusaha besar maupun para UMKM tersebut. Oke, nah apa nih langkah persiapan yang dilakukan Ibu ya sebelum mempertemukan pelaku usaha kecil mungkin dengan pelaku usaha besar Bu nih dalam program si kertas ini, langkahnya kira-kira seperti apa? Langkahnya ada yang dilakukan oleh Pemda maupun oleh si pengusahanya. Untuk Pemda itu tentu memilah mana saja yang memang UMKM yang memang sudah siap. Dari sisi performanya memang siap untuk dimitrakan. Kemudian untuk para pelaku usaha UMKM-nya, tentu dia harus menyiapkan performanya supaya memang dia layak untuk dimitrakan. Dan ini tentu langkah-langkahnya harus secara bersama-sama ya, tidak hanya oleh personalitinya saja, tapi bersama-sama dengan antara Pemda maupun dengan UMKM-nya tersebut. Oke, berarti ini ada hubungannya juga sebenarnya dengan NIB ya, nomor induk berusaha yang Ya terdaftar sangat, karena yang bisa masuk ke dalam si kertas itu adalah yang sudah memiliki NIB nomor induk berusaha. Nah, betul tuh Sobat iPros. Jadi buat Sobat iPros juga nih yang belum terdaftar usahanya segera daftar dan memiliki NIB karena mudah juga ya Bu ya. Wah, sangat mudah. Mudah, ya? Dalam waktu hitungan menit itu bisa langsung terbit. Dan itu bisa dilakukan oleh secara personal, secara mandiri. Tidak harus ada bantuan dari kami ya. Bapak Ibu silakan bisa melakukan penerbitan NIB itu dengan upaya sendiri. Betul. Nah, yang terakhir nih Bu ya. Nah, apa keuntungan nih yang diharapkan dari pelaksanaan program si kertas ini baik bagi pelaku usaha UMK maupun pelaku usaha besar Bu? Tentu investasi semakin meningkat. Nah, ini juga diharapkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat terus berjalan meningkat, walaupun Pak Randy, realisasi investasi di Provinsi Jawa Barat ini secara terus-menerus mendapat atau berada di peringkat ke-1 secara 5 tahun berturut-turut. 5 tahun Iya, berturut-turut ya. peringkat ke-1. Tapi kita tidak bisa berpuas diri. Kita terus harus mengupayakan dari sisi PMA, penanaman modal asing, maupun PMDN-nya. Nah, untuk PMDN-nya ini upaya-upaya kami salah satunya dengan si kertas tadi. Oke, ngomong-ngomong tentang ini satu lagi deh pertanyaannya ya. Menarik nih Sobat iPros ya. Ini kan usaha di Jawa Barat nih dalam 5 tahun terakhir meningkat nih ya Bu ya. Apa sih yang menjadi daya tariknya untuk berusaha atau mungkin untuk memiliki usaha di Jawa Barat khususnya? Tentu dari sisi ininya ya, Daerah. Provinsi Jawa Barat menarik untuk berinvestasi. Dari sisi fasilitas juga memang sudah mumpuni lah ibaratnya ya, sarana prasarananya, kemudian juga dari layanan. Ya, layanan kami Pak Randy terus kita tingkatkan selama 4 tahun berturut-turut. Kita mendapatkan peringkat pelayan publik prima. Kemudian juga dari sisi pelayanan publik lainnya, kita baru kemarin mendapatkan penilaian ini, penganugerahan layanan investasi juga Pak Randy. Dan itu kita juara 1. Juara 1, tepuk tangan dulu dong. Wow, mantap nih DPMPTSP Jabar ya. Iya, tapi tentu Pak Randy ini juga bukan hanya upaya kami saja, tapi keseluruhan dari instansi maupun maksudnya perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat, karena investasi itu tidak bisa hanya dilakukan oleh kami di DPMPTSP saja, tetapi juga oleh perangkat daerah lainnya. Dan kami terbantu pada saat penilaian tadi itu Ali tadi ya, anugerah layanan investasi tadi. Oke, luar biasa. Nih, sebelum mengakhiri perbincangan kita Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Sobat iPros mungkin atau kepada UMKM semua yang ada di Jawa Barat? Ya, para pengusaha baik pengusaha besar maupun UMKM, mari kita sama-sama membangun Provinsi Jawa Barat untuk selalu bisa berada terdepan
kemudian juga pertumbuhan ekonominya terus meningkat, kemudian juga untuk para UMK terus tingkatkan performanya agar layak untuk dipilih dalam kemitraan oleh para pengusaha besarnya, kemudian bisa naik level juga, jadi omsetnya bisa meningkat. Dan NIB yang tadi ya, nomor induk berusahanya jangan lupa, jangan khawatir, kami pasti akan mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kalau seandainya memang ada kendala, silakan datang ke kami, ke DPM PTSP Provinsi Jawa Barat. Nah, sobat, itu dia penjelasan dari program Sikertas, sangat menarik, betul gak? Nah, sebenarnya masih banyak hal yang bisa disampaikan, namun ya sayangnya waktu nggak cukup ya. Tapi untuk sobat iPros, jangan khawatir, nanti bisa mendapatkan informasi lebih lengkapnya di Gebiar Pelayanan Terpadu UMK Jabar yang akan dilaksanakan tanggal 21 November 2023 di Youth Center Arca Manik. Dan jangan sampai lupa juga untuk saksikan live YouTube DPM PTSP Jabar acara soft launching dan sosialisasi Sikertas tanggal 14 November 2023. Saya Randy, sampai berjumpa lagi di Bincang Pantas berikutnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.